Oke. Sebelum kita masuk ke materi berikutnya ini Asyam, 2 minggu ke depan kita mau buat project game nih. Nah, Asyam kalau punya ide project game, boleh nih dibuat bareng-bareng kita. Project game apa? Misalnya platformer, atau puzzle, atau apa lagi? Gimana ya? Maze, dan sebagainya. Nah, tapi sebelum masuk ke materi berikutnya, kira-kira Asyam ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Materi sebelum Ada. nggak ada, aman. Ada. Aman. Oke, kalau aman, Mister mau coba masuk ke materi berikutnya ya. Materi terkait dengan project game kita. Mister mau share screen dulu. Nah, nanti Asyam boleh nih kalau misalnya punya ide yang lain terkait dengan gamenya. Nanti Mister akan coba contohkan game sederhana seperti game Mario Bros. Tapi bukan ada gambar Mario Bros-nya sih. Gamenya sederhana banget, modelnya kayak ada musuhnya, nanti menghindar, melewati, dan sebagainya. Oke, nah sekarang Mister mau coba masuk ke materi dulu sebentar aja. Jadi biar kebayang, hari ini kita akan belajar terkait dengan pembuatan project. Dimulai dari perencanaan. Jadi 2 minggu nanti ya, Syam. Minggu ini sama minggu kedua. Minggu kedua kita akan ada lagi project untuk meneruskan project game yang hari ini. Yang udah direncanakan sama Asyam. Kalau Asyam udah dapat gamenya, udah dapat idenya, kita mulai buat hari ini. Kalau misalnya mau merencanakan dulu, ambil asetnya, ambil di bagian soundnya. Kalau misalnya mau import sound sama import image, itu boleh banget. Oke, sekarang kita masuk ke bagian cerita dalam pembuatan gamenya itu seperti apa. Jadi di sini kita mulai dari perencanaannya. Nah, perencanaannya itu nanti bisa bebas Asyam. Asyam mau pakai mode gamenya tuh temanya apa? Mau pakai yang platformer kayak model kemarin tuh, yang platformer, melompati rintangan, atau yang dia menggunakan maze, melewati teka-teki, atau balapan mobil, kemudian macam-macam. Bebas, Asyam mau menentukan apapun idenya Asyam seperti apa. Nanti kita akan coba bahas bareng. Nah, di sini nanti Asyam akan mengerjakan di di pelajaran kelima ya. Gimana Asyam tadi mau nanya ya? Apa tuh? Enggak jadi. Oh, nggak jadi. Nah, Mister mau contohin gamenya ya. Gamenya yang tadi Mister sampaikan. Kira-kira game yang bisa mengimplementasikan seluruh code kita yang kemarin kita pelajari. Mister akan ganti ke bagian platformnya. Mister ganti share screen ya. Share screen platform. Mister mau. Nah, ini bukan juga. Nah, ini dia. Nah, ini Mister contohkan di bagian yang M4L5-nya di proyek grup. Oh ya, proyek grupnya Asyam udah muncul belum? Udah warna ungu atau masih abu-abu? Suara Mister kedengaran jelas kah? Kedengaran. Oh, oke, sip. Soalnya punya Mister ini ada tulisan unstable connection. Nah, udah bagus lagi koneksinya Mister. Oke, tadi Mister sampai sini ya. Pelajaran kelimanya udah dibuka course-nya? Apakah sudah warnanya ungu atau masih abu-abu? Ungu. Udah ungu ya. Nah, oke. Nah, sekarang kita lihat dulu contoh yang ada di platformnya. Ini ada dua nih. Yang ini proyeknya nanti yang nomor 14 yang akan kita buat di situ. Yang nomor 15 ini contohnya nih harusnya. Contohnya apa nih? Nah, ini yang contoh pertama. Buat kayak ada roket yang menghindari meteor ya atau asteroid. Nah, seperti ini. Ini kita bisa menggunakan apa aja? Kalau modelnya meteor yang datang dari atas, kemudian kita menghindar. Nah, kalau kena meteornya hilang. Jadi sampai berapa tadi ya? 7 kali apa 10 kali kena meteor ya. Kemudian dia baru dibilang kalah. Nah, kalau game pertama Asyam kebayang nggak? Dia kira-kira pakai code-nya apa aja? Maksudnya bentar-bentar. Kalau ini yang tadi yang Mister contohin,
yang masalah game yang menghindari meteor, kira-kira code-nya apa aja yang dipakai? Bentar. Naiknya. Oh, Ini kita bisa sembunyi di sini ternyata ya. Bisa kita oh tapi ya keluarnya meteornya juga bisa mepet dari kalau dia kena kali kalau nggak salah meteoritnya maka dia akan selesai. Nah kalau dia udah berjalan berapa menit gitu nanti dia sampai di planet tujuan. Nah ini ada 2 level nih. Kayak itu Dino di web. Pernah main Dino di web nggak? oh pernah kok kalau misalnya nggak ada internet ya? Iya, ya kalau nggak ada internetnya. Kan modelnya kayak gini kan? Tuh. Dia ada 2 level. Ada level yang pertama tadi dia menghindari asteroid dulu. Nah, terus ini yang level kedua. Terus pokoknya sampai nanti berapa detik gitu. Berapa lompatan. Nanti dia akan masuk ke level berikutnya. Nah, Lagi Ausem lagi nyoba permainan. oke, ini yang Ya, coba. kenapa? Kenapa? Nah, kalah bentar-bentar Ausem mau lihat juga. Lagi nyari ide juga ya, Asyam ya? Ausem mau lihat juga. Oke. Bentar. Mana yang punya Asyam? Udah ada idenya? Bentar. Contoh tambahan. Saya mau lihat contoh-contohnya dulu, Mister. Nah, iya betul banget. Nah, ini Mister contohin yang kedua nih. Ada yang kedua apa nih ya? Kalau tadi kan ada asteroid digabung sama Mist, digabung sama kayak Dino itu tadi, yang modelnya lompat-lompati rintangan. Nah, ini nih, ini kayaknya ada bug deh yang ini. Gak bisa jalan sempurna ini. Ini hanya animasi-animasi aja. Coba yang lain ya. Ini ya itu hanya animasi sih, bukan game. Kalau ini, Bentar, saya mau lihat-lihat dulu ini. oke. Lagi lihat-lihat. Hah? Gitu doang ya ini. Oh, dia animasi. Kalau yang ketiga ini animasi. Jadi boleh Asya mau pakai yang apa nih Oh, model? yang tadi yang mes itu gimana, Mister? Yang ada mesnya gitu? Yang ada mesh-nya itu dia di level ada levelingnya. Nih contohnya yang nomor 1, yang bintang 1 di bagian contoh tambahan. Ini nggak dibuka nih ininya, code-nya. Jadi kita jadi awalnya kita harus Enggak, Mister. Apa? menghindari si asteroid dulu. Nanti yang kedua baru kayak Berapa kali? Dino. Asteroid. Oke. Asteroid itu meteor. Ini gimana? Oke. Harus ngindarin berapa? Dia bukan menghindari berapa, tapi dia bertahan berapa detik. Ada mungkin setengah detik. Nanti kalau dia udah berhasil bertahan tanpa kena meteor sama sekali, dia nanti akan masuk ke level kedua. Aku kena 2 kali sih. Iya. Tapi dia kena ini nggak apa-apa Mas ya. Kita ada ketentuannya nih. Nah, kayak gitu kan berapa detik gitu, habis itu dia mendarat ke planet. Nah, nanti dia berubah kayak Dino mainnya. Sama kayak yang gamenya Asyam kemarin tuh. Melewati rintangan kan? Kalau ini dia pokoknya bentuknya kayak model clone gitu. Tapi tidak bisa di clone nggak apa-apa sih ini. Ini hanya pokoknya munculnya random. Waktunya random. Aduh kena. Kena apa? Ya ini yang bukan miss nih. Ini yang modelnya kayak Oh, berhasil. Nah, ini yang miss.
base-nya itu dia nggak boleh kena ujungnya. Ujungnya, kok apa itu namanya? Bukan apa lobang-lobangnya itu. Nggak boleh kena lobang-lobangnya. Kalau kena lobangnya bunyi cip. Oke. Terus dia kalau kena ungunya nggak apa-apa, dia nggak akan kembali ke posisi semula. Jadi Asam boleh menyesuaikan. Sakit, sakit, sakit. Menang. Yeay. Aduh, masih ada lagi. Aduh, sakit, sakit. Sakit. Aduh. Dia nggak dikasih tahu sih live-nya, jadinya bingung, Mister. Bentar, Nah, kira-kira Asyam kebayang nggak nanti mau buat apa nih? Boleh nyari-nyari dulu di bagian laboratori kan banyak tuh. Atau mau buat yang kayak gini? Cuma udah sampai sini, Mister. Wih, udah sampai sini juga. Coba, semangat. Sakit, 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 sakit. Lagi. Mister, di nomor 3 itu kuncinya nggak apa-apa kena sebanyak mungkin. Yang penting kalau udah kena langsung lari. Nah, kalau udah kena langsung lari, masa sih? Bisa, cobalah. Kirain ada batasannya, soalnya kayak yang juga kalau kena beberapa kali kan dia akhirnya meninggal. Kita coba buat yang ada 3 level. Malam ini kita code dulu sampai level 1 sama level 2. Nanti sampai level udah ada ide. Hah? Asyik udah ada ide, tapi Asyik mau mainin Asteroid dulu. Oke, sip. Nah, nanti kita buat bareng-bareng. Oke. 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 Dapat. Gue dapat. Sekarang yang level miss nih. Jadi dia ada 3 model gamenya. Nah, itu gimana tuh cara dapatnya tuh? Pasti kena tuh yang terakhir tuh, rada-rada curang. Rada-rada kurang pas ininya. Apa itu namanya? Jebakannya. Kaget. Enggak kena, Mister. Kan? Enggak kena itu. Nah, ada kayak ini. Dan kira-kira membuatnya seperti apa? Kayak tadi bisa tuh dimodifikasi misalnya. Sebentar. Asyam share screen dulu ya, Mister. Boleh.
Nah, ada satu lagi nih Asyam. Kalau Asyam misalnya masih mencoba untuk mencari ide. Nah, ini yang tadi Mister bilang, Mister coba buat kayak modelnya itu kayak model Mario Bros gitu sih. Oh ini Mister. Jadi dia lompat-lompat. Yang punya Asyam, coba lihat yang mana. Nyangkut terus. Shoot. Mantap nih. Ini model platformer nih. Naik. No. Yang satu cepat, yang satu lama. Bagus nih. Ini berapa level nih? Atau ini? Tahu, asal belum sampai itu. Lanjut. Oke. Berhasil, Mister. Wih. Nah, itu ambil itu. Bisa. Reset. Oke. Oh, dia kalau di tembok bisa nempel ya? Iya. Tapi slide. Kalau nggak di tembok nanti turun. Pokoknya masalahnya itu gak boleh berdiri di platform kelamaan. Oh, kelamaan bisa mati. Oh, kalau mati bisa kelamaan. Itu kalau ada di bagian apa itu namanya? Warna hitam sama kuningnya itu dia mati ya lama-lama ya? Gak boleh loncat sembarangan, gak boleh loncat sembarangan. Oh. Mati di tengah. Oke. Nah, bawa ke dalam ke situ.
jatuhnya itu pas di tempat ketiga, jadi aku harus langsung balik ke belakang. Asyam udah sering main kayak gini, Asyam udah ngelakuin beberapa yang Asyam udah ngitung dan Asyam udah konfirmasi. Jalannya memang lambat disengajain, jadi orang harus kontak. Jadi kalau mau start, aman. Nah, itu nyemplung. Ada. Asyam nggak tahu ada. Soalnya itu Asyam buru-buru, ada yang lagi kayak segitu bagian bawahnya. Bagian bawahnya udah mulai naik, jadi langsung Asyam kontakin aja. Oh, dia juga dikejar sama lama ceritanya. Bukan, ini teleponnya naik. Beberapa kali itu yang nggak boleh kena. Tapi nggak boleh kelamaan, karena kalau kelamaan kena ya bisa langsung kelindes. Sampai mana ini? Susah, itu makanya lagi susah. Ini kita di situ. Get back to the start as fast as you can. Berarti suruh balik ke posisi awal. 1, 2, 3, oke. Nah, mati. Oh iya, sempat. Mati susah. Coba Mister lihat nih, udah Asyam buat belum? Oke, mantap nih. Coba, kira-kira yang buat dia bendera tadi mana? Ah, itu checkpoint namanya. Yang mengaktifkan kode checkpointnya yang mana nih? Supaya dia itu baliknya nggak kembali ke awal lagi. Yang ini nih. Setupkan XY artikel pergi sembunyikan atur showing ke 0, atur X ke X, atur ini nih semuanya. Ini setup buat gambarnya apa? Checkpointnya kan, benderanya kan. Kalau yang dia ngitung supaya dia itu menyimpan posisi terakhir si apa itu? Sticky man ya namanya ya? Stickman. Nah, stickman. Mana yang menyimpan posisi terakhirnya? Ada nggak? Posisi X dan Y-nya. Bentar. Ada nggak? Ketemu nggak? Yang mana? Mister udah ketemu nih. Aku lagi nyari Mister. Gede banget ini, banyak banget. Mana kira-kira? Supaya kalau tadi kan waktu Asyam mainin, dia kan kalau mati misalnya jatuh atau kejepit di liftnya tadi, dia kan nggak balik lagi dari awal kan, tapi baliknya dari checkpointnya kan? Ya ini posisi yang ini nih. Yang mana coba? Di zoom dong. Mister pecah-pecah nih gambarnya kalau nggak di zoom.
Lumayan sih, ngeliat banget sih. Ini nih. Yang mana, yang mana? Posisi X itu ya? Jika X lebih besar, showing 0. Itu position Ini sih. action. Itu untuk menampilkan si benderanya. Soalnya banyak banget, aku mataku sakit. Yang itu, yang sebelah kiri ada tulisannya Spawn X. Coba, nah itu tuh. Sebelah kirinya pas. Nah, di tengah-tengah itu coba di zoom. Di tengah-tengah itu, code yang ada di tengah-tengah. Nah, itu di zoom coba. Ada nggak tulisannya Spawn X, Spawn Y? Tadi Mister kebaca tuh tadi. Nah, itu tuh yang di bagian bawah nih yang ada tulisan block on on screen ya, itu tulisannya ya. On screen, ada block on screen. Warna merah di bawahnya. Nah, itu ada Spawn X sama add Spawn Y. Nah, itu gunanya buat si stickman-nya tadi biar kalau meninggoy itu nggak balik lagi ke posisi awal. Jadi di set ke X sama Y-nya yang bagian si flag-nya tadi. Kebayang ya? Jadi itu tuh sebenarnya dibuat luas banget. Nah, nanti dia posisi XY-nya itu diikutkan sama yang posisi XY-nya si stickman. Wih, mantap nih, mantap, mantap, mantap. Nah, ini udah aman berarti ya. Ada yang mau ditanyakan nggak dengan game-gamenya ini yang udah dibuat code-nya? Nggak ada. Belum ada. Oke, kira-kira mau dimodifikasi apa lagi nih? Atau cukup Cuma seperti itu ini? sih yang semua. Atau mau cari ide lain dulu? Mbak, ini aja udah. Ini aja. Oke. Jangan lupa di submit ya. Ntar Mister mau coba lihat nih gamenya Asyam. Di yang sebelah kanan tas panelnya coba diklik dulu di checklist semuanya. Yang di tas panelnya coba diklik di checklist semuanya. Jadi besok kita tinggal review code-nya aja. Nah, sekarang yang ini kalau nggak ada pertanyaan, coba Mister mau lihat di bagian yang stickman-nya. Karakter stickman. Oke, Mister. Karakter stickman-nya yang mana? Yang player itu ya? Yang warna orange. Sebanyak apa sih? Baca nggak kodenya? Cuma tiga bagian doang, tapi ada satu bagian yang Wow, panjang banget ya. ya. Nah, sekarang coba Asyam tunjukkan code mana yang menunjukkan untuk membandingkan atau membuat random. Random. Ada nggak? Nggak ada kayaknya, Mister. Nggak ada random ininya. Kayaknya nggak ada. Oke. Coba ke bawah. Ini pergerakannya ya. Nah, sekarang yang gerakin ya. Code untuk menggerakkan si playernya yang mana? Yang paling panjang. Yang mana? Coba tunjukin. Dia dipencet apa tadi itu waktu ngerain? Panah ya? Tombol panah, tombol arrow atau pakai ASDW, AWASD? Aku pakai panah sih, tapi nggak tahu. Aku pakai panah. Udah kebayang tapi kan ya cara mengontrolnya si itunya, si playernya. Kayak udah tahu soalnya sama waktu itu. Oke, kenapa? Udah. Oh, udah, oke. Nah, sekarang Mister mau coba ini. Kalau misalnya ini udah terbayang, nah sekarang coba Mister mau kasih simulasi ke Asyam.
Jadi Mister mau coba masuk ke laboratorium dulu. Gak ada yang mau ditanyakan terkait dengan kontrol si playernya tadi? Enggak ada harusnya. Gak ada ya? Oke, kalau nggak ada, Mister mau nyoba nge-review dulu nih. Mister mau coba masuk ke projectnya dulu. Ini kok projectnya? Oh, ini dia. Nah, sekarang Mister punya si kucing nih. Kontrol apa yang harus Mister setup di sini atau code apa yang harus Mister setup kalau Mister mau pencet tombol panah kanan itu dia bergerak ke kanan. Coba dibantu Misternya. Dia pakai code-nya yang mana aja? Asim cuma bisa ngasih, nih Asim kasih tahu. Jadi itu yang pertama itu yang bendera kalau bendera hijau diklik mulai. Oke, Mister ambil dulu ya. Harus play pertama selalu. Terus? Terus if. Oke. If tombol anak panah kanan. Tombol anak panah kanan kita nyarinya yang di bagian palet mana nih Asyam? Kejadian, suara, operator. Bukan. Apa? Kontrol? Sensor apa? Sensor. Oke, yang mana? Bentar. Tombol. Yang itu tombol. Oh, ini ya. Diganti spasinya diganti dengan tombol kanan. Spasi tombol kanan mana? Oh, ini dia, kanan. Dah. Habis itu ditaruhnya di mana nih? Di ini yang di tempat yang bentuknya sama. Oke. Di sebelah jika. Sini ya. Oke. Nah, terus di bawahnya isinya gerakan X sebanyak 5. Gerakan X sebanyak 5. Oh, mana. Ini yang atur X, yang mana? Ubah X, atur Ubah X. Ubah X besar 5 atau sampai 10. Oke, 5 ya. Ya udah. Oke, terus? Sudah cukup? Terus harusnya udah sih. Ya. Apa pakai forever? Pakai forever apa enggak? Yuk. Pakai. Oke, jangan lupa itu. Kalau enggak nanti dia nggak akan bisa berjalan nih. Udah? Cukup? Sudah. Oke, kita coba cek ya. Bener nggak nih? Moment of truth. Sekarang Mister pencet kanan ya. 1, 2, 3. Oke. Mantap. Nah, udah dapat ya. Nah, sekarang Mister mau coba. Berarti kalau dia mau ke kiri tinggal di setupin aja ya. Misalnya Mister mau coba lanjutin aja ya. Kita gandain dulu biar dia bisa kontrol kanan kirinya. Kanan sama kiri. Misalnya kanan sama kirinya udah jalan. Coba kanan, kiri. Nah, sekarang Mister mau kalau dia dipencet kanan, ini kan ngadepnya ke kanan nih. Sekarang kalau ke kiri, dia ngadepnya ke kiri, Asyam. Apa yang harus ditambah? Dia tahu Asyam. Apa ya? Kira-kira apa nih menurut Asyam? Jadi nanti dia ngadepnya harusnya juga ke kiri. Asyam lupa. Jadi kalau kita mau ngadep itu biasanya pakai, Mister mau coba kasih hint ya, gerakan. Kira-kira kalau dia mau ngadep kiri, kanan, atas, bawah, itu code-nya yang mana nih? Yang bisa kita pakai buat ngarahin si karakter. Putar 15. Putar. Yang putar. Nanti kalau putar dia ini dong, miring dong. Misalnya, coba ya Mister klik ya. Mengarah ke arah. Good. Berarti kita pakai yang mengarah ke arah.
Nah, sekarang pertanyaannya ini mau ditaruh di mana nih supaya nanti kalau dia ke kanan, arahnya ya ke kanan. Kalau ke kiri, ya mukanya juga ke kiri. Nah, ini taruhnya. Setelah ubah X itu kan yang bukan minus, jadi itu ditaruh di bawah ubah X sebesar 5. Oke, gini ya. Nah, Oke, yang panah kanan jadi udah bener nilainya 90. ya sudah benar. Kalau yang kiri kira-kira pakai juga nggak? Pakai dong. Pakai. Kita duplicate dulu, kita gandakan. Kita taruh sini. Arahnya udah bener 90? Bentar. Arahnya ya. Arahnya. Arahnya diganti dengan bentar. Minus 90. Minus 90. Oke, bisa diikutin ya. Nah, udah bener nih arahnya ke kiri nih. Sebenarnya udah ada arahnya nih. Kiri, kalau ini kanan. Nah, sekarang kita coba running ya. Apakah ada mau ditambahkan dulu apa enggak menurut Asyam? Udah cukup? Kita coba cek. Harus udah cukup Oke, kita sih coba cek kayaknya. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mister pencet kanan nih. Oke, aman nih ya kanannya ya. Sekarang coba Mister pencet kiri ya. Set. Kebalik Asyam. Apa yang kurang ini ya? Kalau kanannya, oh kanannya udah bener nih. Giliran ke kiri, nah kenapa dia akrobat ya? Kira-kira Bentar. apa ya? Apa ya kira-kira ya? Directionnya udah bener nih, minus 90 kan? Terus ini ke kanan juga 90 sesuai sama ini. Sekarang kenapa ya kok balik ya? Kok bisa akrobat? Nah, itu pertanyaan Asyam. Kenapa itu nggak tahu Asyam? Gimana? Nggak tahu. Belum tahu? Nah, ini ada pilihannya. All around, ada left right, sama do not rotate. Kalau dia all around, artinya dia itu bisa merotasi muter-muter aja. Jadi dia bisa kebalik-balik kayak gini. Nah, padahal pingin kita itu dia kalau ke kanan, ke kiri, cuman kanan kiri aja. Kita bisa set up di sini, directionnya kita ganti seperti ini. Jadi left right, itu namanya left right, yang di tengah. Nanti kalau kita jalanin jadinya kayak gini. Tuh, kan udah nggak kerobat. Karena dia hanya mengenal kiri dan kanan saja. Nggak mengenal atas, bawah, muter-muter, nggak. Itu cara pertama. Atau cara kedua, misalnya directionnya kan defaultnya ini kan, yang tadi kebalik ya. Kita tambahkan code di sini Asya. Pilih yang bagian atur gaya rotasi. Taruh di bagian bawahnya bendera hijau. Jadi, pada saat bendera hijau diklik, atur gaya rotasinya itu cuma kiri kanan. Kalau Asya melihat di sini, ini lihat ya, awalnya masih all around ya. Mister akan coba play di sini. Lihat, dia akan berpindah ke tengah otomatis karena dia akan langsung mengerjakan code yang ini. 1, 2, 3. Bismillah. Ting. Kita lihat. Tuh, di tengah kan. Jadi bisa ada dua cara. Langsung Asyam setup di sini atau Asyam buat code di atasnya sini. Kita Oke. Ya kebayang? Kebayang. Ya. Nah, sekarang kita coba Mister mau ini bisa melompat dong biar nanti kita bisa mau buat platformer. Misalnya ini Mister kecilin dulu deh. Acu nggak tahu. Kalau mau Ini Acu nggak tahu. Kalau mau melompat kira-kira apa yang berubah Asyam? Y-nya. Mau melompat gini kan, cuing. Nah, Y-nya betul. Misalnya Mister mau lompatnya pakai spasi nih. Jadi kira-kira gimana nih kita mau code-nya nih? Kita pengen lompatannya itu pakai spasi. Gimana ya? Takutnya gimana? Y-nya kan yang berubah. Udah bener tuh yang Asyam bilang tuh. Kalau sama kayak tadi kan si stickman itu kan dia bisa melompat kan. Nah, itu berarti dia mengubah nilai Y-nya. Y-nya berubah tuh. Yeah. Karena kalau dari sini misalnya melompat kayak gini kan
Y-nya jadi naik kan? Nih, lihat, Y-nya berubah. Habis itu dia turun lagi. Cuing. Nah, turun lagi, minus 47. Naikin lagi, positif. Minus lagi, dan seterusnya. Nah, kira-kira kalau mau melompatnya itu kayak gini aja, yang sederhana aja dulu. Lompat biasa, cuing, habis itu turun. Apa yang harus kita tambahkan ya? Gimana ya? Ada dua Gimana? cara. Kalau kita pingin smooth, kita bisa gunakan gravity Asyam. Jadi, ini Mister kecilin dulu. Mister geser sebelah kiri. Jadi kita buat dulu code yang kedua yang nanti akan menghandle yang namanya gerakan lompatannya. Supaya nanti kita bisa jadiin satu sama ini biar nggak dia kecantol apa ya kayak nyangkut gitu. Karena kita buat lagi sama seperti ini, ambil dulu yang bendera hijau. Kita buat yang lompat dulu. Kemudian jangan lupa pakai forever-nya atau selamanya. Sama code-nya pakai jika. Asyam udah bener tuh. Cuman sekarang misalnya pakai tombol spasi ya. Tombol spasi. Kita ganti. Spasi mana spasi? Ini dia. Kita ganti X-nya. Jadinya berapa misalnya nih? Asyam mau lompatannya tinggi apa rendah nih? Kita buat 100. 100. Langsung hilang dong langsung kalau 100. Coba ya. Ya, 75. 75 ya. Oke, kita coba 75. Sekarang ini Mister turunin dulu ya, segini. Habis itu kita coba running. Mister pencet kanan, kiri, terus pencet spasi. Tuing. Langsung terbang Asyam. Terbang ke atas. Asam tahu Mister. Tuing. Asam tahu Mister. Kenapa tuh? Dia biar nggak kayak. Kalau misalnya kena kayak bordernya gitu mantul. Kalau dia misalnya si playernya ini kena bordernya dia mantul ya. Jangan kelewatan kayak gini. Ini kan kalau masih misalnya kayak gini Mister pencet lagi dia hilang. Mana? Oh belum. Dia nyangkut nanti. Tuh nyangkut. Berarti harusnya mantul ya. Harusnya ya. Nggak boleh ya. Harusnya sampai sini aja kan. Nah berarti hati-hati kan berarti dengan mengubah Y-nya. Y-nya jangan kenceng-kenceng ini. Kalau kenceng nanti dia menjadi kayak ini. Kayak apa ini? Apa itu namanya kalau dia langsung berpindah ke satu tempat? Teleportasi. Teleportasi. Iya. Kayak teleportasi kan? Coba kita lihat. Shoot. Tuh. Kan? Tiba-tiba lompat. Kita buatnya rada smooth aja. Dibuat kecil. Misalnya 10. Jadi nanti lompatannya. Bukan Mister, Asam itu mau gede abis itu biar bisa loncat-loncat loh Mister. Jadi bisa mantul-mantul. Oh, mantul-mantul gimana maksudnya? Mantul-mantul gini, tuing, tuing, tuing gitu. Iya. Iya. Yang kayak gini-gini maksudnya? Geraknya? Tuing, tuing, tuing gitu. Kayak mana? Atau kayak mana? Asyam ada contohnya? Yang kayak mana? Coba Mister ulang. Ya, kayak gini. Misalnya ini nanti kita pencet spasi, dia lompat terus langsung turun. Lompat, turun, gitu. Iya. Nah, itu makanya kita coba dulu ini kita setupnya jangan langsung tinggi ya, 75. Kita buat misalnya berapa nih? 30 aja deh. Kita kurangin separohnya. Kalau misalnya ditaruh di bawah, nah dia di atas ya. Nah, sekarang kita buat dia biar turun gimana? Nah, kita buat gravity namanya. Jadi, gravity itu bisa narik dia ke bawah kalau dia posisinya lagi ada di atas. Patokannya apa? Kita harus punya dasar dulu. Jadi ibaratnya ada tanahnya nih. Nah, kita buat tanah dulu ya. Kita buat tanah dulu di backgroundnya, di backdropnya. Mana backdropnya? Ini dia. Kita buat dasar sederhana aja dulu. Kita buat dasarnya. Nah, ini dia dasarnya. Warnanya misalnya ungu atau warna apapun deh. Boleh. Bebas. Misalnya warna pink. Bisa dikecilin. Oke, bisa dikecilin. Kirain nggak bisa. Oke, warnanya misalnya ungu. Nah, ini sebagai landasan dari si kucingnya.
Nah, sekarang kita buat gravitinya. Nah, gravitinya itu gimana? Ketika si kucing nggak menyentuh si tanahnya. Tanahnya warna ungu. Jadi, kita tambahkan dulu nih. Jika ditambah lagi di bawah sini, si apa tadi? Si kucing, mana si kucing kita buat menyentuh warna. Tidak menyentuh warna yang ini ya, tidak menyentuh warna yang ungu. Kita ambil dulu menyentuh warnanya. Bentar. Paletnya nggak kelihatan. Oke. Kita ambil paletnya. Kalau dia nggak menyentuh warna ini, maka dia ditarik ke bawah. Ini kan melayang. Ini berarti kurang apa? Not, ya kan? Mana notnya? Notnya di operator. Tidak. Jika tidak menyentuh warna ungu, maka ubah Y sebesar misalnya minus 10. Oke, sampai dia menyentuh warna ungu. Nah, sekarang Mister akan coba running nih. Misalnya kita taruh kucingnya di atas. Kalau kita coba running, set. Nah, turun kan dia. Nah, jadi kalau dia lompat, swing, swing, bisa jalan. Nah, kayak yang di Stickman tadi. Dia bisa lompat-lompat seperti ini. Cuman, ada yang aneh nggak dengan pergerakannya? Dia bisa lompatnya tinggi banget. Lihat. Nih, lihat. Stickman tadi bisa nggak lompat setinggi ini? Nggak bisa kan? Paling segini aja. Kalau ini bisa tinggi banget. Ini kalau Mister tahan spasinya, tinggi banget kan? Tuh, sampai mentok. Dan nggak turun-turun, lihat. Kenapa? Stickman tadi itu bisa loncat setinggi itu asalkan ada platform bantuan. Ya, Misalnya nempel di sini kan? ada kayak dinding, ada dinding. Iya, kalau ini nggak pakai dinding bisa lompat tinggi nih tuh. Ya kan? Nah, iya itu yang nyusahin. Iya, ini namanya ngebug nih. Maksudnya nggak sesuai dengan logika kan? Harusnya lompat itu ya normal aja gitu. Misalnya sampai sini gitu kan. Saya sampai sini aja, habis itu langsung turun. Atau lompat itu cukup sekali tekan spasinya. Jangan spasinya boleh ditahan. Nah, biar spasinya itu bisa bertahan, maksudnya bisa nggak bisa dipencet terus-terusan. Padahal dia masih ada di udara, tapi dipencet spasi otomatis kan naik terus tuh. Maka kita buat N. Jadi syarat berikutnya. Jadi tombol spasi ini kita modifikasi. Pakai dan. Jika tombol spasi ini ditekan, yang pertama kan, dan dia itu aktif kalau tidak menyentuh ini. Menyentuh warna si ungu. Kalau yang tadi awalnya kan yang gravity yang tidak menyentuh, berarti pada saat si kucingnya melayang, ya kan? Nah, kalau ini yang bagian lompat itu dia wajib menyentuh daratan dulu kan baru bisa lompat, logikanya kan gitu. Iya. Iya kan? Kalau di udara gini masa bisa lompat? Wah, kayak Sun Goku dong itu berarti namanya. Kayak Dragon Ball. Dia bisa terbang. Nah, ini kita bukan main Dragon Ball. Jadi kita buat normal kayak kalau makhluk hidup itu kalau melompat itu harusnya gimana? Harus menyentuh daratan dulu kan. Makanya ini ditambah menyentuh warna ini dulu baru bisa lompat lagi. Nah, sekarang kalau Mister tahan nih, dia akan cepet banget ya. Ini karena minus 10 nih. Coba ini kita gedein. Dia kayak teleportasi nggak? Wah, lompatnya cepet banget. Cuing, cuing, cuing. Jadi dia nggak bisa lompatnya tinggi-tinggi banget Asyam. Jadi dia lompatannya itu adalah sesuai dengan apa yang kita set up. Nah, supaya ini agak smooth, biar nggak kondisinya teleportasi, kita buatnya kayak gini. Kita buat ulangi. Ini kita buat kecil aja. Misalnya
Jadi ketika tombol spasinya ditekan, nah dia lompatnya sih smooth. Nggak langsung teleportasi karena diulangi sebanyak 10 kali 5-nya. Begitu pula yang Y-nya. Nah, Y-nya ini yang awalnya ini ada langsung minus 10, kita buat ulangi lagi. Kita gandakan, kemudian kita buat minus 2. Jadi lebih kecil. Atau disamain aja, misalnya minus 5. Kita buang. Jadi kita pakai yang di dalam forever atau di dalam if-nya itu ada ulangi lagi supaya dia kelihatan smooth. Nah, sekarang kita coba. Nah, turunnya kan jadi smooth nih. Sesuai dengan pergerakannya 5. Tapi diulang beberapa kali. Nah, jadi lompatannya pun juga misalnya ini lompat. Ini kalau ditahan juga nggak bisa langsung lompat terus. Dia harus menyentuh warna yang ungu dulu, baru dia bisa lompat. Ibaratnya dia itu nggak boleh terbang. Jadi ini harus turun dulu kalau mau lompat. Kita batasi segi lompatannya. Kalau mau lebih tinggi lagi, kita buat misalnya ini 10. Ini minus 7. Nggak ngebut. Nah, kedua tadi. Bayang sampai sini? Kebayang. Nah itulah yang tadi dibuat oleh Asyam, mirip seperti ini bentuknya, cuman banyak kan ya modifikasinya. Contohnya dia pakai yang rintangannya bisa pakai yang platform tadi. Kalau dia tadi tuh yang dia meninggoy itu kalau dia menyentuh yang bagian bawah ya, yang lahar itu ya lava ya. Sama satu lagi Iya, yang lava, dan kalau misalnya ada platform yang naik kan terus satu gini. Nah, waktu kita di platformnya itu kakinya kayak nyangkut gitu. Jadi kalau loncat tiba-tiba di tengah platform itu bakal mati. Berarti kalau kejepit ya, kejepit antar platform kan ya. Misalnya platformnya lagi naik, kemudian di atasnya ada platform juga, akhirnya dia meninggoy. Gitu, betul? Ya. Oke. Nah nanti coba Asyam, karena tadi udah clear projectnya, coba dipelajari lagi. Nanti Mister akan coba review lagi dari apa yang sudah Asyam buat. Jadi ini kan tadi contohnya terkait dengan bagaimana kontrol platform, kontrol playernya ketika dia ada di dalam platform, tapi lompatannya bisa smooth kayak yang model Stickman tadi. Jadi nggak kayak teleportasi. Kalau awalnya tadi kan kayak teleportasi ya, langsung lompat ke atas, langsung lompat ke atas. Nah ini juga sebenarnya nanti pada saat kita turun, kita perlu menambahkan saat sedikit aja kode. Jadi kalau yang ini kalau kita lihat nih, coba dilihat di sini. Mister misalnya lompat, tuh dia turunnya bisa ke bawah lagi nih, sampai ke bawah. Kenapa? Karena kita nggak kasih batas di sini. Jadi iklannya ini kalau dia udah menyentuh warna apa ini ya, ungu, maka jangan diturunin lagi. Jadi jika tidak menyentuh warna ungu ini oke, jalan. Kemudian ulangi 10 lagi ini juga akan dikasih tahu bahwa dia harus ada if-nya juga di dalamnya. Jadi kita kasih lagi di sini. If tidak menyentuh warna ungu. Sekarang kita coba ya. Apakah berhasil? Kalau kita run. Nah, lompat. Nah, jadi dia nggak akan kelewatan. Nah, kalau tadi kan sempat kelewatan dikit, ya kelewatan banget ya sampai ke bawah. Kalau ini kelewatannya pun kelewatannya nggak terlalu ekstrim, meskipun dia masih ada sedikit kelewatan. Tapi udah dikontrol sama dia bahwa dia hanya akan turun pada saat dia itu tidak menyentuh warna ungu. Nah, kita coba apa supaya ini set. Nah, set.
Oke. Jadi ini ada dua sedikit modifikasi. Oke, ada yang mau ditanyakan Asyam? Belum ada? Sebentar. Asyam kenapa nge-freeze ya? Mister, suara freeze. kedengeran nggak? Kedengeran. Oh, oke. Kirain ini. Asyam udah nge-freeze, Asyamnya doang yang diem. Oh, kirain gambarnya yang nge-freeze. Oke, nah ini tadi review terkait dengan kontrol yang ada di Stickman tadi. Kita coba modify apa? Dicoba simulasikan ke yang contoh sederhana. Dan di Stickman itu ada platformnya. Platformnya itu yang bergerak-gerak tadi ya, sama yang kayak model pipa-pipa itu kan platformnya ya. Nah, sama kalau punya kita ini kan warna ungu ini. Platform. Jadi si kucing sudah bisa melompat dengan smooth, nggak kayak teleportasi, mirip kayak yang Stickman tadi. Kan bedanya kalau di Stickman tadi lebih kompleks lagi tuh yang dibuat kodenya. Jadi bisa banyak banget tuh platform yang bergerak. Ada yang ketemu nanti si pipa-pipa itu untuk dia stay di sana. Kemudian ada yang di bagian bawahnya untuk yang bagian dia meninggoy. Nah, nanti coba di next meeting kita akan coba simulasikan dari yang udah Mister buat ini. Nanti misalnya ada lahar di bawahnya. Nah, coba Asyam pelajari bagaimana caranya code-nya supaya nanti si kucing ini kalau menyentuh lahar dia nanti munculnya game over. Bayang tugasnya? Apa bisa? Minggu depan kita akan coba mensimulasikan mirip kayak yang punya Stickman tadi. Kita ambil beberapa hal, misalnya kalau dia muncul, kalau dia itu kena si lava atau jatuh menyentuh lava, maka dia akan meninggoy, game over kan gitu ya. Nah nanti sama, kita buat si kucing ini gimana nanti pada saat dia nggak ada di platform lagi, turun atau menyentuh lava, nanti dia akan meninggoy. Nanti kita akan buat di next levelnya, next meetingnya. Mister mau coba review dari apa yang sudah Asyam buat. Jadi Asyam coba lihat di bagian Stickman tadi. Kira-kira code mana yang bikin Stickman-nya meninggoy pada saat dia menyentuh lava. Nah, besok Mister. Ya. Oke, kalau gitu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Atau mau didiskusikan lagi? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, Mister sedikit wrap up dulu. Malam ini kita udah mencoba untuk merencanakan, tapi keren banget Asyam. Untuk idenya, tadi udah oke gamenya. Tinggal Asyam pelajari. Kita coba nanti di minggu ke depan review lagi, simulasi lagi. Jadi Asyam mengetahui alurnya itu seperti apa sih sebenarnya, bagaimana kontrol si karakternya. Ini karakternya tadi kan udah dikontrol ya, bisa kontrol juga ya, kanan kiri lompatnya juga bisa semua. Kemudian bagaimana pada saat menghandle platformnya. Nah, pada saat ini kita udah coba bagian kontrol, menghandle platform, kemudian smooth lompatan. Di next week kita akan coba ke rintangan. Oke, kalau begitu Mister cukupkan dulu untuk pertemuan kita pada siang hari, pada malam hari ini. Kita akan ketemu lagi di minggu depan dengan jam dan waktu yang sama dan akan melanjutkan proyek grup kita. Dan nanti minggu depan jangan lupa Asyam pelajari yang ada di dalam grup proyeknya. Nanti Mister akan coba review dari apa yang sudah Asyam buat. Terima kasih Asyam atas kehadirannya sudah bergabung bersama Mister untuk mempelajari terkait dengan visual programming di pembuatan proyek ini. Ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Asyam. Bye-bye. Bye-bye, Mister.